Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Baik, ngomong-ngomong setengah hidup setengah mati, itulah namanya perjuangan. Apalagi perjuangan seorang perempuan. Perempuan kadang-kadang setengah mati setengah hidup. Nggak seneng sama yang mati, demen sama yang hidup, betul? Ya siapapun kagak demen sama yang mati. Ayo, mau ngapain? Mau komentar? Di sini kita melihat ada beberapa istri yang sangat luar biasa. Sebetulnya bukan beberapa istri, tapi istri yang sangat luar biasa. Kok aminnya sedikit sih? Ini gak kepengen dibilang luar biasa ini? Ya udahlah, ini istri yang biasa-biasa aja. Lihat, selalu ada peran seorang istri di balik kesuksesan seorang suami. Betul gak? Kalau ada yang bilang betul, berarti narsis. Iya, karena kan yang namanya amal jasa tidak boleh diaku-aku. Ayo, mau jatuh tuh. Yang namanya amal tidak boleh diaku. Biarkan orang yang bicara. Para pemilik amalnya nggak usah ngomong-ngomong, diam aja. Betul, diam. Betul, diam. Kenapa diam? Takut hilang pahalanya Ustadz, kan begitu. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Lihat kegigihan beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau. Tidak akan mungkin kalau tidak ada seorang Khadijah yang menopang beliau. Memang udah setelan Bu, sepasang. Ya, sepasang apa enggak? Ada mur, ada baut, ada sendok, ada garpu, ada laki-laki, ada. Lihat, segala sesuatu berpasang-pasangan. Artinya ketika ada Rasul, maka ada istrinya. Yang jadi pertanyaan, Rasul yang berusia muda dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khadijah yang usianya 2 kali lipat daripada Rasul. Ada apa? Ini berkenaan dengan kekuatan mentalitas spiritual dan kasih sayang dari seorang perempuan. Baik, ini luar biasa. Betapa istri adalah garda terdepan dan juga benteng bagi suami. Disinilah pentingnya peran seorang istri untuk menjadi tukang sortir buat suami. Tahu tukang sortir gak Bu? Tukang sortir apa tukang sordel? Perlu juga jadi tukang sordel. Untuk menambal sesuatu yang bolong yang sekiranya masih diperbaiki, sordel. Bu, memang di sordel itu panas. Tapi di balik panas dari sordel itu mendatangkan manfaat besar. Ya maklum, saya bekas tukang sordel jadi ngerti lah gimana caranya. Ya. Kenapa saya bilang seorang istri itu harus menjadi tukang sortir bagi suaminya? Karena yang namanya suami, pekerjaannya itu di luar rumah, bukan di dalam rumah. Karena perkara di dalam rumah sudah pasti ini urusannya zaujah, urusannya para istri. Para suami keluar, langkahkan kaki, disertai dengan ridha Allah, kemudian dengan niat yang baik bahwa semua perkara yang dilakukan adalah ibadah, bukan yang lain. Yang namanya orang di luar itu akan ketemu macam-macam urusan, urusan yang disenangi atau urusan yang tidak disenangi. Begitu ya Pak ya? Seperti itu. Apalagi misalnya suami kita adalah orang-orang yang memang dianggap very very important. Important ya Bu, bukan important, lain lagi kalau important ya. Itu juga bikin pusing soalnya. Apalagi suami kita adalah orang-orang yang dianggap VIP atau VVIP. Sudah pasti sentuhan dan benturannya itu dahsyat. Sentuhan dan benturannya itu gak main-main. Ada seseorang yang diasingkan karena kebenarannya, dan ada juga orang yang memang harus diasingkan karena kejahatannya. Akibat dari sesuatu yang buruk yang dilakukannya. Nah perkara itu sudah pasti hanya dia, istrinya, dan Allah saja yang tahu.
Kita ini semua jadi penonton yang menebak-nebak. Tapi insya Allah kalau orang baik itu nggak bisa dibohongin dari wajahnya, betul nggak? Betul nggak? Yang munafik, yang tukang tipu, yang pembohong itu kelihatan. Ya Bu? Oh, beda kalau yang baik juga auranya lain, dari cara bicaranya dan segala macamnya. Nah inilah kenapa pentingnya istri jadi tukang sortir. Nah istri saya termasuk tukang sortir saya. Biasanya saya kalau pulang ceramah kan suka bawa berkat tuh Bu. Kok tawa? Bawa parcel buah ya kan. Begitu sampai rumah disortir dulu sama istri saya. Mana mangga yang bagus, mana yang benyek dipisahin. Mana anggur yang bagus, mana anggur yang jelek dipisahin. Artinya memang harus seperti itu. Awas, jangan silau dengan apa yang dibawa suami. Maaf, misalnya biasa gaji suami 2 juta, notiau, tahu notiau? Notiau nggak tahu? Mau ya. Biasanya suami datang bawa gaji 2 juta, tiba-tiba sekali waktu datang bawa 5 juta. Jangan melotot lihat nilainya yang banyak, tanya. Ya udah sampai di situ saja. Di balik kesuksesan seorang suami, satu, ada ibunya. Jelas? Baru estafet kepada istrinya. Baik, bahasan kita masih apa tadi Ibu? Istri tukang sortir. Ya, suami datang, belajar dari para istri ustadz. Jadi para ustadz pulang bawa berkat. Ya, bener gak? Bawa parcel buah, begitu sampai rumah disortir sama istrinya, mana mangga yang penyek, mana yang bagus, kan gitu. Betul gak? Ini sebuah perumpamaan, sebuah istilah. Siapapun seorang istri perlu menjadi propos buat suaminya. Ngomongin soal ibu gak ada habisnya, ya Bu. Jujur, saya seperti ini kalau bukan karena usaha dari umi saya yang setiap hari angkat tangan minta kepada Allah, gak akan begini. Kalau saya boleh bersumpah demi Allah, kalau bukan karena umi saya, kesabarannya, perjuangan. Tahun 92 ayah saya meninggal. Ibu saya memilih hidupnya sendiri tanpa ditemani oleh seorang suami, mampu menjadi seorang ayah. Itulah kelebihan perempuan. Seorang wanita bisa menjadi seorang ayah dan juga ibu bagi anak-anaknya. Tapi kami yang laki-laki betul ya Pak, mohon maaf. Istri kita meninggal, belum tentu kita sanggup jadi ibu buat anak-anak kita. Bukan buat ngebetulin ibu, kalau ibu membetulkan ibu narsis lagi aja. Jangan hilang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan, ya. Kalau ibu membetulkan berarti merasa kaum lebih bagus, jangan. Di sini tempat untuk muhasabah, untuk introspeksi, melihat ke diri. Lihat bagaimana perjuangan para wanita itu luar biasa, jujur, ya. Di balik kesuksesan seseorang itu, yang pertama, para istri tolong dengar. Di balik kesuksesan seorang suami, satu, ada ibunya. Jelas? Baru estafet kepada istrinya. Jadi jangan marah para istri. Nanti kan begitu besar juga seperti itu. Ibu punya anak laki-laki, anaknya sukses, istrinya mau ngaku, sadar diri. Oh iya, ibunya dulu, baru saya istrinya. Gak ada sejarah suksesnya seorang suami istrinya dulu baru ibunya. Lah dari mana lahir itu suaminya? Kan ya jelas. Jadi ibunya dulu baru istrinya.
Lihat bagaimana estafet yang dahsyat dari seorang ibu kepada seorang istri. Pak, kita kalau nggak ada perempuan, Pak, aduh, jujur aja saya mah pusing, Bu, kalau nggak ada perempuan, Bu. Makanya doain mudah-mudahan saya cukup sama istri saya yang satu ini. Amin. Ya, aminnya pakai dipaksa segala. Ya, kalau ibunya Bilqis nggak usah ditanya-tanya lagi ya. Allah udah kasih tabungan yang bagus. Jadi ketika seorang anak meninggal sebelum akil balik, dia jadi tabungan yang sangat luar biasa. Begini ceritanya, sekali waktu ada seorang ulama yang tidak mau menikah. Dia tidak mau menikah karena dia khawatir pernikahannya akan mengganggu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah. Ya. Sekali waktu Allah Subhanahu wa taala impikan dia berada di yaumil mahsyar. Dia berdiri di antara orang banyak. Tiba-tiba di depan dia berlari anak-anak kecil membawa nampan dari emas, gelas dari emas, kemudian bertutupkan dengan selampai dari sutra. Anak ini melewati berapa kali. Begitu dia lihat, oh berhenti di bapak itu memberikan minum. Sampai pada akhirnya dia penasaran. Begitu ada anak yang lewat, diberhentikan. Kamu ini siapa? Kami anak-anak yang meninggal waktu kecil. Oh iya? Terus kamu ngapain? Aku memberikan minum. Buat siapa? Buat orang tuaku. Di saat orang semua kehausan di yaumil mahsyar, lihat mereka orang tua yang ketika anak-anak yang meninggal wafat di saat belum akil balik akan menjadi pengantar minum penghilang haus dan dahaga daripada orang tuanya. Akhirnya asbab dari situ si ulama ini bangun, buru-buru dia kawin, nikah. Akhirnya dia bangun, dia nikah, berharap pengen punya anak. Ya Allah, coba kita meninggal belum nikah. Awaladin solihin yadu'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tua kagak punya. Kalau suka sodako, kalau suka memberikan ilmu. Ini rasa cinta seorang sahabat kepada para sahabatnya. Ya kan? Yang satu aja pada pengen nambah lagi. Masa ini belum juga satu ajan. Satu hal untuk kita semua, kita hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hak memiliki itu adalah mutlak milik Allah. Kita cuma diberikan titipan saja. Mudah-mudahan ketika kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang hanya dititipkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepada kita. Ya, yang pertama saya secara pribadi ingin menyampaikan sesuatu kepada umi saya. Mohon maaf kalau sampai saat ini belum bisa jadi anak yang menyenangkan hati lahir dan batin. Saya tidak minta kepada Allah panjang umur untuk umi saya karena itu adalah hak Allah. Allah yang tahu kapan umi saya harus kembali kepada Allah. Saya hanya bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa umi saya dalam keadaan husnul khatimah. Umi saya punya cita-cita kepengen meninggal di Mekah. Makanya setiap tahun sering bolak-balik berharap meninggal di sana. Nah, saya tidak tahu apakah Allah akan mengabulkan atau tidak. Tapi terus terang saya secara pribadi beserta Ustadz Aswan dan anak-anak yang lain, sebisa mungkin jangan jauh-jauh meninggalnya. Karena kadang yang dekat aja suka susah didatengin, Ibu. Kuburan yang dekat orang tua aja suka susah didatengin, apalagi yang jauh. Tapi insya Allah meskipun jasad ini tidak akan bisa bertemu, tapi batin dan doa senantiasa selalu berada di sisi mereka semua. Yang kedua, saya berpesan untuk diri saya dan istri saya. Mudah-mudahan saya dan istri saya diberikan kesabaran yang luar biasa, yang betul-betul sabar di dalam mengambil jalan dakwah ini. Maafkan saya apabila saya pemarah, karena memang seperti inilah saya. Dan saya pun selalu memaafkan kesalahan istri saya apapun yang dilakukan untuk kesalahannya kepada diri saya. Saya percaya bahwa Allah menjaga keluarga kami dan semua orang-orang yang mengaminkan yang ada di sini. Satu hal untuk kita semua,
Kita hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hak memiliki itu adalah mutlak milik Allah. Kita cuma diberikan titipan saja. Mudah-mudahan ketika kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang hanya dititipkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan kepada kita. Ingat, sehat milik Allah, sakit dititipin Allah. Barang siapa yang ridho akan titipan Allah, maka Allah pun akan ridho dengan apa yang diminta oleh hamba-hambanya, insyaallah. Mari kita mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. 9 bulan 10 hari kami berdiri antara hidup dan mati. Ya Allah, Dia akan melahirkan kami. Ya Allah, ya Allah, ketika kami dilahirkan dari rahimnya, ya Allah, tengah malam ibu kami bangun menyusuin kami dengan tanpa mengenal lelah. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Tanpa rasa jijik dia membuang kotoran kami, menyuapin kami makan. Kasih sayangnya sungguh luar biasa, ya Allah. Ya Rabb, kami belum mampu membalasnya, ya Allah. Di saat kami sudah ada keberhasilan, dia sudah mulai meninggalkan kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami yang sudah berada di alam sana, ya Allah. Bagi dia yang masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Dari kecil kami cuma pandai menyakiti hatinya, ya Allah. Kami belum mampu membalasnya, ya Allah. Hanya sedikit pun kami belum mampu, ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal yang banyak, ya Allah, agar kami bisa sedikit menyenangkan hatinya, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih dan Engkau yang maha penyayang. Ya Rabb, kami bisa semacam ini karena jasanya, ya Rabb. Ya Allah, mudah-mudahan damailah Indonesiaku, ya Allah, menjadikan salah satu yang Kau anugerahi, ya Allah. Selamatkan kami dunia wal akhirah, jauhkan kami dari perpecahan. Amin ya mujibah sya'irin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.